Yang pertama, definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk mengakomodasi perbedaan individual dalam gaya belajar, tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan siswa. Pembelajaran berdiferensiasi melibatkan penyesuaian dalam 4 aspek utama: konten, produk, proses, dan lingkungan belajar. Pada kali ini kami membahas tentang diferensiasi konten. Konten dalam konteks pendidikan mengacu pada materi atau isi pelajaran yang diajarkan atau dipelajari. Konten membentuk dasar pengetahuan yang ingin dicapai oleh siswa melalui proses pembelajaran. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi konten adalah pendekatan pembelajaran di mana guru merancang dan menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, minat, tingkat penguasaan, dan gaya belajar individual siswa. Pembelajaran berdiferensiasi konten meliputi: pertama, penyesuaian tingkat kesulitan. Kedua, penyediaan materi tambahan. Ketiga, pilihan sumber daya. Strategi diferensiasi konten. Strategi diferensiasi konten adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar mereka, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan akses ke pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan mereka. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan: pertama, kesiapan belajar. Kedua, minat belajar. Ketiga, profil belajar atau gaya belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar dapat dilihat dari kemampuan awal. Misalnya secara pemahaman, peserta didik berada pada tingkat berapa? Tingkat berpikirnya konkret atau abstrak? Kedua, minat belajar siswa. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar, sehingga guru perlu memiliki informasi terkait minat siswa yang berada di kelasnya. Sebagai fasilitator, guru nantinya harus menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat belajar siswa. Misalnya, guru dapat memberikan beberapa opsi tugas atau proyek yang berbeda yang dapat memungkinkan siswa mengeksplorasi materi dengan cara yang berbeda. Ketiga, profil belajar atau gaya belajar. Guru memberikan materi sesuai dengan gaya belajar peserta didik yang dapat meningkatkan penyerapan informasi yang lebih maksimal. Secara umum ada 3 gaya belajar, yaitu: audio. Guru menyiapkan materi yang banyak melibatkan indera pendengaran dari peserta didik. Contohnya, diskusi, penjelasan langsung, dan aktivitas peserta didik dalam bentuk presentasi. Visual. Guru menyiapkan materi dalam bentuk visualisasi. Contohnya, gambar, diagram, poster, DLL. Kinestetik. Peserta didik yang belajar dengan gaya ini cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Selain ketiga gaya tersebut, ada juga gaya belajar audiovisual di mana peserta didik belajar dengan melibatkan indera penglihatan dan pendengaran sekaligus. Contohnya, video pembelajaran. Selanjutnya kita masuk pada contoh pembelajaran berdiferensiasi konten belajar berdasarkan gaya belajar. Seorang guru bahasa Inggris kelas 8 SMP sedang mengajarkan materi tentang racun teks. Setelah melakukan analisa profil, gaya, belajar dan kebutuhan peserta didik, guru memberikan materi sesuai dengan profil, gaya, belajar peserta didik. A. Visual, materi melalui video pembelajaran. B. Kinestetik, menggali pengalaman teman sebangkunya atau teman sekelasnya. C. Audio, mendengarkan audio atau rekaman tentang racun teks. Dengan memberikan materi melalui video, menggali tentang pengalaman temannya dan mendengarkan audio, kebutuhan peserta didik akan visual, kinestetik dan audio terpenuhi. Yang kedua, contoh pembelajaran berdiferensiasi konten belajar berdasarkan kesiapan belajar. Seorang guru bahasa Inggris di kelas 8 sedang mengajarkan mengenai simple present tense. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. A. Kelompok peserta didik yang sudah siap diberi tantangan untuk membuat dialog menggunakan simple present tense. B. Kelompok peserta didik yang sudah memahami penggunaan rumus kalimat simple present tense. C. Kelompok peserta didik yang masih harus mengulangi konsep atau penggunaan rumus kalimat simple present tense. Guru tersebut membagikan aktivitas kelas berdasarkan diferensiasi konten kesiapan belajar sebagai berikut. Sentra 1, yang siap diberi tantangan. Praktik mandiri untuk peserta didik kelompok 1 membuat dialog sederhana menggunakan simple present tense.
Sentra 2. Yang sudah paham. Untuk peserta didik kelompok 2 yang sudah memahami penggunaan rumus simple present tense, berlatih membuat kalimat simple present tense. Sentra 3. Yang masih mengulangi. Penguatan materi bersama guru mengenai rumus simple present tense untuk peserta didik kelompok 3 kemudian mencoba untuk menyusun kalimat acak yang diberikan guru. Yang terakhir, contoh pembelajaran berdiferensiasi konten belajar berdasarkan minat belajar. Seorang guru bahasa Inggris di kelas 8 sedang mengajarkan mengenai procedure text. Setelah melakukan analisa profil dan kebutuhan peserta didik, guru kemudian mendapati peserta didik memiliki minat yang berbeda-beda. Sebagai berikut, A. Kelompok peserta didik yang lebih menyukai mempraktekkan procedure text, how to make a plate of fried rice. B. Kelompok peserta didik yang lebih menyukai mempraktekkan procedure text, how to make a cup of coffee. C. Kelompok peserta didik yang lebih menyukai mempraktekkan procedure text, how to upload video to YouTube.